tujuan. Maksudnya yang Pak Hari lakukan ini sebenarnya ya tadi sempat bilang bahwa ini sebagai balasan atas kasih Tuhan. Tapi secara manusiawinya apa yang ingin dicapai dalam usaha ini gitu Pak? Belakangan ini menjelang usia yang bertambah, ya. Jadi kalau ulang tahun bukan panjang umur, Pak. Oh gitu ya. Kalau saya ulang tahun berarti pendek umur saya. Karena kan semakin mendekati saatnya saya pulang. Nah, apa yang kemudian hari-hari terakhir belakangan ini menjelang usia yang bertambah, semangat untuk apa ya? Untuk terus-menerus membuat Tuhan berkenan, ya. Bunda Maria bisa saya buat menyenangkan Bunda Maria, ya. Maka saya wujudkan itu di dalam promosi paket-paket perjalanan saya. Pernah terjadi satu situasi yang awalnya menyedihkan. Ada satu grup 30 orang lebih, Pak, sepakat mau percayakan kepergiannya kepada kami. Tapi setelah berbicara, ternyata dia mau singgah di Fatima itu hanya 1 malam. Saya nggak senang. Saya nggak senang. Saya beritahu, padahal waktu itu juga ada seorang imam yang mendampingi pembicaraan kita. Saya bilang, kenapa harus 1 malam di Fatima? Mau bikin apa? Nah, dia balik tanya sama saya, ya kenapa? Kan kita datang 1 hari cukup. Gak cukup. Apa maksud Pak Hari? Maaf, Ibu, maaf Romo. Saya kebetulan berdevosi pada Bunda Maria sejak kecil, ya. Dan saya merasa saya ditolong ketika saya jatuh. Ketika doa-doa saya didengar dan dibawa doa saya kepada Tuhan. Saya punya tekad mau mengajak orang mengalami cinta Bunda Maria juga. Salah satunya, ya datanglah kalau ke Fatima minimal 2 malam. Tapi orang itu mengatakan, ya kita akan bertambah dong harinya. Cuma tambah 1 hari, Bu. Ya tapi mengenai biaya bagaimana? Saya bilang, biaya nggak perlu tambah. Kaget dia. Betul. Oh iya kan saya omong, saya bilang. Nggak perlu tambah. Jadi tetap harga ini. Iya. Kalau saya boleh tahu kenapa harus 2? Maaf Bu, saya bilang. Saya pakai perumpamaan. Saya cinta sama mama. Saya cinta sama ibu saya. Ibu saya tinggal di tempat lain. Jarang ketemu saya. 1 hari saya datang. Halo ibu, halo mama. Ini saya bawa makanan kesukaan mama. Ini ada uang sedikit untuk mama jajan. Mama, maaf, saya nggak bisa lama-lama. Saya banyak urusan, banyak kerjaan. Saya ada pertemuan ini itu. Ini Maya, nanti saya datang lagi. Ibu pernah punya pengalaman sebagai seorang ibu? Ketika anaknya datang hanya berbuat seperti itu, apa rasanya? Barangkali ibu ini nggak senang dengan saya punya ilustrasi. Oh iya. Barangkali. Iya. Karena nggak menunjukkan muka yang lebih cerah. Tapi ya sudah, Pak Hari bikin. Nanti malam saya mau lihat emailnya. Baik Bu, saya kembali ke kantor, kasih tahu anak-anak, bikin email, robah semua, kirim. Mau pulang jam 4, saya tanya, email sudah kirim? Sudah. Sudah kirim betul? Sudah Pak, ada kan send, ya kan? Iya. 9:30 dia telepon. Pak Hari mana emailnya? Oh sudah kirim Bu. Nggak ada.
Sudah Bu, nggak ada. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Kalau nggak ada kita batal. Dan email tidak masuk. Dan dia batal. 30 orang untuk travel agent itu besar Pak. Sedih saya. Tapi sedih saya sebentar. Saya bilang nggak masalah. Tuhan nggak berkenan membawa orang-orang ini untuk bermalam di Fatima 2 malam. Karena saya mau 2 malam. Dan nggak usah tambah bayar. Saya nggak berani bohong loh ini Pak. Bisa marah ini Bunda Maria kalau saya bohong macam ini. Tapi akhirnya batal. Batal ya. Batal. Apa yang terjadi? Penghiburan datang. 2 minggu setelah itu. Ada dari paroki Cinere. Dia tidak kenal saya. Cari-cari saya. Ini Pak Hari Karnadi, betul. Yang punya, betul. Pertanyaan pertama dia apa? Bapak ada tiket nggak? Loh, kenapa Bu? Kami mau pergi. Ada 25 orang. Saya sudah deal sama satu travel. Saya nggak usah sebut namanya siapa. Terus, masa dia bilang nggak ada tiket? Heran juga saya. Singkat cerita, saya datang ke Cinere, bicara. Akhirnya pergi. 30 hilang, 25 tuh Bunda Maria kasih saya. Oh, luar biasa ya. Kenapa saya mesti Langsung tunai ya. tuntas?